Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat beberapa hal yang membuat seringkali anak-anak Tuhan itu jatuh. Kalau enggak masalah uang, masalah seks, masalah jabatan. Orang dunia bilang harta, tahta, dan wanita. Bagi wanita adalah pria. Ini yang seringkali menjerat orang jatuh di dalam dosa. Kelihatannya sih enak, kelihatannya sih nikmat. Ternyata ujungnya membawa kehancuran. Nikmatnya itu sesaat. Ini seperti umpannya iblis yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Untuk kita telan dan kita makan. Awalnya sih kelihatan enak. Awalnya kelihatan nikmat. Ternyata ujungnya beracun dan mematikan. Menghancurkan bahkan. Mematikan secara perlahan-lahan. Dan kita bisa melihat kematian itu berjalan menjalar. Dan ujungnya kehancuran pun kita bisa melihat. Perzinahan akan menghancurkan orang begitu cepat. Menghancurkan begitu rupa. Ujungnya semua rencana Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Kita akan lihat dari kalau enggak jabatan, keuangan, posisi, kedudukan. Satu lagi adalah seks. Biasanya menjerat orang begitu rupa. Ujungnya diseret pada kehancuran. Di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Perhatikan baik-baik. Jauhkanlah dirimu dari segala percabulan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kata percabulan dalam bahasa aslinya adalah adultery atau perzinahan atau hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi ketika orang itu melakukan dosa percabulan, dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Karena tubuhnya yang melakukannya punya hubungan, ikatan dengan orang yang diajak tidur. Orang yang melakukan perzinahan ini, dosa ini, perzinahan ini, percabulan ini, akan lengket loh di pikiran. Semua orang yang pernah berzina, siapapun orangnya, pasti ingat dengan perempuan yang mana, dulu kenal di mana, tidur di mana, hotelnya apa, pasti ingat. Orang yang pernah berzina atau selingkuh pasti selalu ingat. Orang-orang yang pernah hidup ngawur di luar Tuhan, orang yang hidupnya belum bertobat, dia pernah tidur dengan perempuan manapun juga dia tahu. Dia pernah tidur dengan laki yang model kayak apapun dia tahu. Karena ingat, ini lengket sekali nih. Ini dosa nggak bisa dilupakan begitu rupa. Ternyata, kenapa sih kok dosa ini berdosa terhadap tubuhnya sendiri? Karena perhatikan nih ayat yang ke-16, perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Orang yang pernah tidur dengan perempuan atau pernah tidur dengan laki-laki itu menjadi satu daging ketika mereka bersetubuh. Mereka melakukan koitus. Mereka menjadi satu daging. Makanya selalu teringat tidur di mana, dengan perempuan yang mana, atau dengan laki yang mana. Orang-orang yang berzina hari ini, yang hidupnya masih dalam perzinahan, perlu bertobat. Perlu bertobat. Kalau engkau tidur dengan pelacur, kamu menyatu dengan kelakuannya pelacur loh. Kamu menjadi satu daging dengan pelacur itu. Jadi pikirannya pelacur, sikapnya, perbuatannya nempel ke kamu. Transfer ke kamu. Karena menjadi satu daging. Orang yang sudah tidak setia dengan pasangannya, punya selingkuhan, dia nggak akan peduli dengan pasangannya. Dia lebih peduli dengan selingkuhannya. Kenapa? Mata hatinya sudah dibutakan. Kenapa mereka begitu? Karena sudah menjadi satu daging. Sehingga dia kepikiran terus, dia ingat-ingat terus. Dia bukan dipelet, dia bukan diguna-guna. Orang yang sedang jatuh cinta di luar pasangannya, dia akan lupa dengan pasangan yang sahnya. Dia lupa dengan anaknya, dia ingat dengan selingkuhannya. Dia lupa daratan, lupa lautan. Ujungnya akan hancur. Nah, dosa ini akan menyeret seseorang begitu diikatnya dan susah dilepaskannya. Dan kalau nggak bisa lepas, ujungnya kamu terikat dan kamu akan hancur hidupmu. Akan kacau hubunganmu. Berapa banyak suami yang sudah mapan nih biasanya nih. Mereka tiba-tiba pegang duit banyak, terpincut dengan perempuan lain, sampai lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya. Bahkan perempuan pun juga sama. Dia terpincut dengan laki-laki sehingga lupa istri dan anaknya. Bahkan sampai gugat cerai.
Mata hatinya sudah dibutakan. Dia sudah menjadi satu daging ketika dia bersetubuh. Dan harus bertobat. Kalau tidak akan hancur menuju kehancuran. Semua dosa yang dilakukan manusia memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kita memutuskan secara sepihak hubungan kita dengan Tuhan kalau kita melakukan dosa. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran terhadap firman Allah. Kita melakukan dosa, kita putus hubungan kita dengan Tuhan. Makanya perlu bertobat, kita balik sama Tuhan. Biar Tuhan sanggup pulihkan. Selama hari ini, kau dengar firman ini, kasih setia Tuhan itu masih tersedia, anugerahnya masih tersedia, pengampunan Tuhan tersedia, akuin dosamu di hadapan Tuhan, bertobat. Kalau tidak, engkau semakin terjerat, semakin terjerat. Kenapa orang yang sudah punya selingkuhan susah lepas dengan selingkuhannya? Karena menjadi satu daging, semakin terjerat, semakin terjerat, semakin terjerat, semakin terikat. Susah dilepaskan. Ujungnya apa? Hancur. Lupa anak, lupa istri, lupa suami. Hancur hubungnya. Keluarganya hancur. Ekonominya hancur. Dan orang-orang yang terikat dengan perzinahan ini, engkau sebenarnya menyerahkan dirimu pada kehancuran yang lebih parah lagi. Dan kamu sudah makan umpannya setan. Makanya tidak ada nih orang yang kebal dengan dosa ini, itu tidak ada. Semua orang bisa kena. Tapi kita bisa berjaga-jaga. Kita kenalin kelemahan kita. Kalau kelemahan kita dalam dosa seksual ini, jangan buka celah. Mulai dekat-dekat pangan pasangan, lawan jenis. Mulai curhat, mulai cerita, segala macam. Kalau itu orang nggak bisa dipercaya, kamu akan terjerat di dalamnya loh. Akan hancur hidupmu. Jangan buka celah. Kalau ada orang-orang yang hypersek nih, kenali kelemahanmu. Bawa ke dalam hadirat Tuhan. Diomongin dengan pasanganmu. Makanya suami istri harus terbuka. Masalah hubungan diranjang harus terbuka. Tidak boleh egois. Harus dikomunikasikan dengan baik. Ketika ada pasangan yang hawa nafsunya lebih tinggi, bisa dikendalikan oleh pasangannya. Bukan malah cari pelampiasan keluar. Kalau kamu membiarkan pasangan mencari pelampiasan keluar, kamu menyerahkan keluargamu ke dalam tangannya setan. Pasti hancur dengan hitungan waktu saja. Dan dengerin baik-baik. Ketika kau terikat dengan dosa ini, saya baca lagi, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kita harus menjauhkan diri. Ketika ada godaan datang, ada perempuan datang, saya sering kali blok, banyak wanita yang sering saya blok, yang mulai kurang ajar. Saya sering kali banyak blok. Saya tahu kekuatan saya tahu kelemahan saya di mana. Saya nggak mau buka celah. Kalau ada yang menyerempet bahaya, mendingan jauhin. Karena apa? Jauhkanlah dirimu. Kita harus menjauhkan diri, bukan mendekatkan diri. Kalau kita mendekatkan diri, kita menyerahkan kekuatan kita kepada setan, ya pasti ditelan. Makanya dijauhin. Ingat Yusuf ketika digoda oleh istrinya Potifar. Tiap hari lo digodanya. Mungkin dengan pakaian yang transparan, baju yang seksi. Tiap hari, Cop, ayo Cop. Sini Cop, deket tante Cop. Tiap hari digodain. Ayo Cop, tiap hari Cop. Sini Cop, pijitin kaki tante nih, keseleo nih tante. Tiap hari digodain, tiap hari. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf nggak mendekat loh, dia lari loh. Kalau kamu tahu kelemahanmu di situ, jangan dipancing, jangan digoda, jangan dideketin, kamu akan ketelan. Jauhin. Makanya Alkitab ini ngomong 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18, jauhkanlah dirimu. Kalau kata jauhkanlah dirimu, itu kata Alkitab, tapi pilihan daging kita bisa dekat kita bisa mendekat. Tapi Alkitab ngomong, jauhkanlah dirimu. Kita harus komitmen menjauhkan dirimu dari percabulan, dari adultery, perzinahan, hubungan seks di luar pernikahan, hubungan seks yang bukan dengan pasangannya. Jauhin itu. Setiap dosa lain dilakukan manusia, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan perzinahan, percabulan, adultery, berdosa terhadap dirinya sendiri. Tubuhnya yang mengikatkan dirinya dengan dosa tersebut. Makanya lengket, nggak bisa dibuang begitu saja ingatan. Pernah tidur dengan laki-laki yang mana, pernah tidur dengan perempuan yang mana, itu selalu nempel. Itu perlu kita ini dikuduskan setiap hari. Apalagi orang yang dari muda sudah biasa hubungan free sex, ketika engkau menikah, struggle perjuanganmu. Engkau perlu hidup kudus, perlu kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, hancur hidupmu. Berapa banyak orang yang sebelum nikah sudah
trial dan error, sudah tidur duluan. Ketika dalam pernikahan terjadi banyak perceraian, terjadi banyak perselingkuhan. Dengerin baik-baik, engkau yang sudah menikah dan dulunya pernah tidur bareng, hidup tidak dalam kekudusan, hidup tidak dalam kesucian. Kau meski bayar harga hidup di dalam Tuhan. Komitmen, disiplin dirimu hidup takut akan Tuhan. Jangan izinkan setan menguasai dan menghajar hidupmu. Komitmen, jalan setiap hari sama Tuhan. Minta Roh Kudus berikan kekuatan dan kemampuan. Engkau yang sudah hidup dalam kekudusan, jaga terus. Jaga terus. Hormatin pernikahan. Jangan izinkan dosa ini menguasai. Terlintas di pikiran pun jangan. Nanti menjerat. Dosa ini dosa yang enak loh. Enak di awalnya. Ujungnya akan menghancurkan. Nanti yang dihancurkan bukan keluargamu. Keuanganmu, bisnis usahamu akan hancur semua. Karena tujuan setan memang melemparkan umpan ini. Supaya orang bisa telan, nikmatin, dan diseret dalam kehancuran. Dengerin baik-baik. Komitmen dengan Tuhan hari ini. Tidak ada orang yang kebal dengan dosa ini. Semua orang bisa jatuh. Tapi semua orang juga bisa kuat dan mampu berjalan sama Tuhan. Orang yang berzina, jatuh dalam perzinahan, tidak ujuk-ujuk langsung berzina. Ada permulaannya. Ada yang ngawali dahulu. Mulai tukar nomor handphone, mulai chat, mulai saling curhat, saling perhatikan, ajak ketemu ini dan itu, akhirnya melakukan dosa. Dosa perzinahan itu tidak ujuk-ujuk langsung bisa dilakukan seperti itu. Semuanya itu perlu proses. Dan waktu proses itu kita mesti kenalin dan jauhin. Jangan sampai kita mendekat dan jatuh dan hancur. Kenali kelemahanmu di mana. Supaya hidupmu semakin berkemenangan di dalam Kristus. Supaya hidupmu berkemenangan di dalam Kristus. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Kalau tidak, kita ini bisa melakukan dosa ini diam-diam, orang nggak ketahui, orang nggak lihat, istrimu nggak lihat, suamimu nggak lihat. Kamu bisa tidur dengan laki manapun juga, kamu tidur dengan perempuan manapun juga, dan orang nggak bisa perhatikan. Dengerin, tapi Tuhan ingat, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Kamu nggak bertobat, terus lama-lama itu akan diungkap di muka umum. Kamu akan dipermalukan. Dengerin baik-baik. Apa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, baik hal itu baik atau hal itu buruk di hadapan Tuhan, suatu hari Tuhan akan broadcast di depan umum. Tuhan akan perlihatkan. Kita melakukan kesetiaan, Tuhan akan permuliakan kita. Kita melakukan jahat dan dosa dan mau bertobat, balik sama Tuhan. Tuhan pun akan telanjangi supaya kita ini nggak hancur. Kalau hari ini dengar firman ini, ambil keputusan berubah, ambil keputusan bertobat, ambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Kasih setianya masih tersedia sampai hari ini. Ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ternyata tubuh kita ini adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Yesus berkata di kitab Yohanes, sebelum dia ke surga, aku minta kepada Bapa seorang penolong yang akan tinggal di dalam kamu, dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tubuh ini jadi baitnya Roh Kudus. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25-27. Kita diberikan hati yang baru. Hati yang baru itu jadi tempat tinggalnya Roh Tuhan. Hari ini tubuh kita ini menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Kalau jadi tempat namanya aja Roh Kudus, harusnya kita juga belajar hidup kudus, hidup suci. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal dari tubuh yang najis, tubuh yang kotor? Bukannya dia nggak mau pergi, bukannya dia nggak mau tinggal dengan diri kita. Tapi karena kita memilih najis dan kekotoran, karena dia Roh Kudus nggak bisa tinggal dengan najis, dia mengundurkan diri. Dengerin baik-baik. Kita harus tahu bahwa diri kita adalah tempatnya Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dan kita mesti tahu respek dan hormat dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Amin. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah ditebus, kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini sudah ditebus jadi miliknya Allah. Kita harus mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita, melalui sikap dan perbuatan kita. Hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harus. Kenali dirimu masing-masing. Kalau engkau suka berzina, suka main perempuan, suka main dengan gonta-ganti pasangan dengan laki-laki yang berbeda-beda, kamu kenali kelemahan itu. Jangan deketin godaannya, jangan deketin pemicunya, jauhin. Jangan mendekat-dekat. Kamu tuh orang yang mahal.
Mahal. Orang yang setia itu mahal. Karena kita, kenapa kita mahal? Karena kita ditebus dengan dibayar lunas. Kita miliknya Allah dengan harga yang lunas. Kita ditebus, dibeli dengan harga yang lunas, dibayar. Itu dengan darah Yesus. Yesus sendiri mati di kayu salib, menebus dosa kita. Mahal sekali. Tapi makanya kita jangan bersikap murahan. Jangan berkelakuan murahan. Dengerin baik, kita mesti jaga diri kita sendiri. Kita minta kekuatan Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan dalam dosa ini. Saya pun harus berjaga-jaga. Saya pun harus minta kekuatan Roh Kudus supaya dimampukan, kita didapatin sama-sama. Mencapai garis akhir sampai finish well, finish strong. Tadi saya chat sama Ibu Eli. Saya bilang, boleh hamba Tuhan lain jatuh. Kita penuh kasihan kadang ngelihat kejadian itu. Saya bilang sama Ibu Eli, kita harus jadi hamba Tuhan sampai garis akhir didapatin finish well, finish strong, dan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saya pun sampai hari ini berjuang untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Pikul salib, mati daging, sangkal diri. Kita pun harus setiap hari itu lakukan itu, supaya setan gak lemparkan jebakan, lemparkan jerat, lemparkan tipu budaya. Tujuannya itu menjerat kita dan menghancurkan kita. Kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan sampai garis akhir. Amin. Kenali kelemahanmu, kenali kekuranganmu. Jalan terus sama Tuhan, kita menikmati hal yang baik yang Tuhan sediakan buat kita di masa yang akan datang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami berdoa, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan secara ilahi untuk kami tetap hidup kudus, hidup berkenan. Roh Kudus tetap bimbing urapi kami. Sadarkan kami, templak kami. Ketika kami sudah mendekati dosa yang menjerat dan menghancurkan. Kami mau komitmen hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hati kami sepenuhnya di tangan-Mu yang Maha Kudus dan Maha Suci. Berikan kemampuan kami sampai garis akhir didapati, menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami, pikiran. Saya firman kami menjadi kenyataan perbuatan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kamu perlu orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kami buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you.